Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karanggede, mohon maaf meminta waktunya, di mana di sini kami akan memberikan aksi nyata di modul 1.4. Ini adalah budaya positif, di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif sebagai salah satu tugas dari kami. Mohon Bapak Ibu Guru bisa mengikuti dengan baik. Kemudian sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran aksi nyata budaya positif pada kali ini. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa kami persilakan. Cukup, terima kasih. Langsung mawon. Ini untuk budaya positif ini kami memang harus memberikan aksi nyata. Setelah itu kita upload di YouTube, kemudian bisa juga di PLM, sehingga mohon nanti masukan-masukannya. Baik, aksi nyata akan kita mulai, yaitu budaya 1, budaya positif modul 1.4. Nah, ini budaya positif ini oleh Aris Subandana, CGP dari SMA Negeri 1 Karanggede. Nah, kita lihat dulu video pada kali ini. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun belajar mendampingi murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mulai jadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Video ini kita ambil dari modul saya di JP PKB, di mana di dalam modul itu, sehingga saya cantumkan sumbernya. Nah, ini budaya positif untuk kemajuan kita semua, untuk anak-anak. Kita lanjut. Nah, ini kita lanjut, yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, ini perumpamaan murid kita adalah sebuah pohon atau sebuah tanaman padi. Padi itu yang harus kita kelola. Kalau mau menjadi baik, mungkin kita kasih pupuk, kita siangi, kemudian pupuk belum, mungkin kita lihat tentang ada ulatnya atau tidak, sehingga kita tiap hari bisa metani. Nah, beda kalau padi kita biarkan, pastinya hasilnya tidak
sama dengan padi yang kita pelihara. Ini murid kita, monggo nanti murid-murid kita berikan layanan dengan baik. Bisa diberi pupuk, contohnya pupuk yang kita nasihati dan sebagainya. Lanjut. Nah, dari urian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah ini sehingga kita di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah bisa mengelola anak-anak dengan baik. Sebagai contoh di sini, nah tadinya malas menjadi semangat. Anak-anak kita yang dulunya pandemi malas, saya belum tahu gambarannya, nanti maka saya akan tanya, jangan digalaki, Bapak ketemu enggak, anak-anak itu sudah percaya pada Bapak Ibu guru bahwa dia akan menimba ilmu, akan membuat dirinya lebih baik. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah ini dari sini kita lihat bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Kita saling kolaborasi, saling mengingatkan bagaimana tingkah kita. Kalau saya terlambat juga diingatkan. Kalau teman-teman belum masuk kelas juga kita ingatkan. Kemudian saling belajar. Di sini kita berbagi pengalaman teman-teman di kelas. Ada yang kurang, ada yang mungkin ada yang terlupakan. Kita mengajar anak-anaknya kok apa itu menjujak nakal. Kita ingatkan, ini loh penanganan untuk anak-anak yang nakal. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah kita, sampah banyak sehingga kebiasaan-kebiasaan kita mungkin membuang sampah pada tempatnya, ya, membuang sampah pada tempatnya. Kita kasih tahu, kita beri contoh. Kita di kelas makan permen, dan taruh aja di dalam saku, atau bisa langsung ditempatkan di tempat sampah. Biar anak-anak juga mengerti, oh ternyata Bapak Ibu guru itu juga membuang sampah tidak sembarangan. Nah dari sini nanti akan menjadi karakter bahwa kita cinta akan kebersihan. Dari karakter ini kebiasaan kita, budaya positif kita. Budaya positif kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Kita cinta akan kebersihan, kita peduli tentang kesehatan kita. Dari sini kita akan mendapatkan umpama setelah kita akan meraih adiwiyata tingkat provinsi itu sangat mudah. Kita lanjut.
Coba amati lingkungan sekolah Anda sendiri saat ini, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi ini yang kita yakini selama ini. Nah, ini kita lihat murid-murid saling berinteraksi, apakah ada saling membuli dan sebagainya, guru saling bertegur sapa. Kalau sekolah kita guru saling bertegur sapa, sudah terbuka. Nah, ini model bagi kita. Bagaimana guru menyapa murid? Rene. Enggak, biasanya kesini gitu. Jadi kita memakai bahasa yang lebih halus. Seperti katakan bapaknya anak-anak itu menyapa anaknya, ya, menyapa anaknya. Sebab kita adalah orang tua dari anak-anak di sekolah. Ini kita menyapa, kita perlihatkan bahwa kita menyapa, kecuali Pak Danang ya, Pak Danang belum menyapa, tetapi menyapa keponakan yang anak belum menyapa keponakan, gitu kayak Pak Danang ya. Ini menyapa keponakannya. Bagaimana kita itu memberikan anak-anak merasa nyaman sehingga ketemu, oh saya sekolah ke SMA Negeri 1 Karanggede adalah menemui orang tua, ya. Seperti kita kalau ketemu dengan orang tua kan seneng ya, yuk kita pulang ke rumah orang tua di situ, sehingga seneng disapa, kita kasih pelayanan yang baik gitu. Anak-anak kan seneng. Kelihatannya mudah-mudah nih, putri umur gitu putri. Ya. Kemudian guru menyelesaikan konflik antar murid, gedung-gedung, kita ya orang masih gelut, hanya pembulian. Kita bisa saling mengajari anak-anak untuk meminta maaf, biar tidak saling ada pemburu, ya. Lanjut, untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Ini sehingga jangan sampai kita itu menghalangi proses pengembangan potensi murid. Menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman. Anak-anak kalau lingkungannya aman, nyaman, saya yakin tidak akan bolos, tidak akan melompat pagar, tidak akan terlambat, kan gitu. Karena lingkungan nyaman, gege sekolah. Seandainya sekolah kita itu ada yang terlambat, kasih alternatif hukuman, anak-anak mengerjakan dengan senang hati karena aman, sudah nyaman ini untuk prosesnya. Sehingga di sini anak-anak adalah saling membuat kesalahan, ya apa namanya anak,
membuat kesalahan, tetapi kita harus mengarahkan biar anak itu menjadi iman yang insan yang sempurna. Lanjut. Nah, di sini kita lihat bahwa ada standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 harus diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi praktek kreativitas, kemandirian dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, kita bisa mengupas satu persatu. Interaktif, namanya interaktif. Ini berarti kita saling komunikasi. Inspiratif, anak-anak itu punya inspirasi. Saya kepengen menjadi teknik insinyur, katakan sarjana teknik. Nah, ini inspirasi karena besok saya mau membangun jalan tol. Kemudian menyenangkan, ya. Ini harus kita pahami. Menyenangkan, sekolah akan menjadi sekolah yang menyenangkan, bukan sekolah yang menyeramkan. Kemudian menantang, namanya menantang, bagaimana kita bisa memberikan suatu masalah, anak tertantang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif. Sebagai contoh, berpartisipasi aktif diskusi, sehingga anak tanggung jawab, kolaborasi itu untuk berpartisipasi aktif. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas. SD, SMP, SMA, TK, psikologisnya juga berbeda-beda. Ini harus pahami agar di sini kita bisa mengerti tentang murid, ya. Kita mengerti tentang murid. Lanjut. Nah, di sini terima kasih Pak Aziz. Nah, di sini budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Saya contohkan di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini dari teori kontrol Dr. William Glasser. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita ilusikan, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu.
Suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat dari sang guru untuk berusaha. Kita lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini kita gunakan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin dari saya saja sebagai contoh, itu waktu saya sekolah di SMA, ternyata saya dipaksa, kowe kudu ngene, kowe ngene yo. Ternyata sampai saat ini itu masih terbentuk karena dipaksa sesuai kemauan dari Pak Guru. Nah, ini ada permusuhan yang jelek itu. Kayak guru isone perintah. Tetapi mudah-mudahan nanti kita tidak memaksa, tetapi membuat anak itu sadar dan bertanggung jawab. Nah, kita lanjut tentang makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Pastinya berangkat awal, tidak telat, mengerjakan tugas tidak telat, mematuhi tata tertib, menggunakan seragam yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sesuai dibuat di tata tertib. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Hari Senin anak-anak menggunakan pakaian putih abu-abu. Nah, ini peraturannya. Hari Selasa putih abu-abu, Rabu Kamis memakai batik, Jumat pramuka. Nah, ini peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Nah, ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini alternatif terakhirnya itu hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut. Nah, ini saya ambil lagi bahwa pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa
Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Ini harus setiap ini kita cantumkan, gitu ya Pak Arifin ya, kita cantumkan agar kita bukan plagiat. Ini tetap kita cantumkan. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Di sini bukan nanti kita mendisiplinkan anak, disiplin diri, kita ketuk dulu anak-anak itu. Ya, kita ketuk dulu, ya nak, tanggung jawab kamu. Kalau memang tanggung, hanya kita ketuk, yang wis ora iso ya terakhir ini motivasi eksternalnya masukkan di dalam hukuman tadi. Lanjut. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwane. Nora melepasi patre ning uga kuat kuasa mandiri pria priyawa. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau fairen for the legal itulah selalu menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan ke-5 tahun 2013 halamannya 469. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari kita, tetapi bagaimana anak itu dari diri sendiri. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini itu menjadi guru itu bukan motivasi ekstrinsiknya, tapi intrinsiknya. Tahu bakat dan minatnya. Bu Isna, oh saya jadi guru karena panggilan hati. Bu Rizky juga panggilan hati. Pak Haji Spur juga panggilan hati untuk di sini motivasi, mendapatkan motivasi. Nah, untuk itu anak-anak kita itu jadikan motivasi intrinsik itu. Contoh Pak Danan menjadi guru seni budaya itu motivasi intrinsik karena dia tahu bakat minatnya. Kalau ekstrinsik mungkin Pak Danan waktu SMA, nah
bakat minatmu orang seni loh, punya orang. Tetapi karena Pak Danang sudah mempunyai motivasi intrinsik dari dalam sendiri, saya pengen jadi guru seni budaya, sehingga saya harus mengambil di UNS jurusan seni rupa. Setelah itu nanti menjadi guru dan saya tularkan ke anak-anak. Dari situ pastinya Pak Danang itu akan tanggung jawab tentang apa yang dipilih. Makanya Pak Danang bisa meraih gelar sarjana karena motivasi intrinsiknya. Kalau ekstrinsik, ini Pak Danang nggak mungkin belum punya ekstrinsiknya. Mbak Rizky juga sama, Bu Rizky itu juga sama. Faktor intrinsik. Ambil matematika di Satya Wacana sebab dekat, kemudian bisa dilaju, bisa usaha di rumah. Ini motivasi intrinsiknya, karena tidak mau jauh-jauh. Kalau jauh saya harus berpikir ulang, saya harus kos, tidak bisa usaha. Ini kita ambil anak-anak seperti itu mempunyai motivasi intrinsik. Anak-anak kelas 12 yang saat ini juga sama. Jika yang saat ini itu baru booming, kita ambilkan ya dari sini. Tetapi sebenarnya masih ada lagi nih, ada lagi 9 pilar karakter. Tetapi tidak akan kita bahas. Nilai-nilai kebajikan kita pakai yang P3, profil pelajar Pancasila. Ini yang utama: beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa memahami nilai-nilai kebajikannya. Oke, gitu. Kemudian kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa meneh ini? Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasinya, ada motivasi perilaku. Nah, dari sini kita lihat anak-anak yang disiplin itu apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ya, angkat esok itu apakah hanya menghindari hukuman? Kemudian mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, kamu luar biasa loh. Tetapi kita ambilnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini harusnya yang nomor 3 ini kita beri motivasi anak-anak. Ini loh, kamu itu kalau berangkat pagi, kamu bisa pertama tidak kena hukuman, kedua kamu itu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Berangkat paling riset diri. Ketiga, kamu itu bisa menyiapkan segala hal, bisa menyiapkan kondisimu untuk belajar dari ini. Kemudian kamu menghargai diri sendiri, kamu disiplin waktu, tanggung jawab terhadap tugas kamu. Ini nilai yang akan kita ambilkan biar anak itu perilakunya yang nomor 3. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Di sini hukuman. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati.
sudah dibahas, ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi bagi saya itu adalah kata baru. Kalau hukuman udah dari dulu, restitusi kata baru. Di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita cari kesalahan-kesalahannya anak itu, kemudian anak bagaimana kita bisa mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka supaya kedepannya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini biar memperbaiki. Ini loh, restitusi. Lanjut. Kemudian kita lihat tentang keyakinan kelas. Nah ini saat ini kita belum banyak yang menggunakan keyakinan kelas. Ini tahunnya adalah peraturan sekolah. Kita buat keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sebagai contoh ini, dalam bentuk positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Menurut tikus, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian jangan terlambat. Positifnya, berangkatlah lebih awal. Ya, berangkatlah sebelum jam 7, berangkatlah gitu deh. Ini kata-kata positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tadi jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Ini kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini kita ambil sebagai contoh. Saya membuat keyakinan kelas. Bagaimana kalau kelas itu kotor, sehingga anak-anak tahu buanglah sampah pada tempatnya. Kita masuk, ada yang kotor, ini ada sampah. Nah, anak-anak langsung mengambil. Sebab sudah kita sepakati. Terus kesepakatan lagi,
keyakinan lagi, diskusi. Kita kesini biar aktif, anak-anak aktif. Kadang diskusi itu kan ada anak yang tidak aktif, itu ya Bu saya. Ya, nah sehingga kita mempunyai keyakinan keras. Di saat diskusi anak-anak semua aktif, kita hanya mengingatkan. Kalau ada yang tidur, ada yang, nah keyakinan kelas kita bagaimana? Aktif berdiskusi. Dan kita lihat aja. Kita hanya mengingatkan. Lanjut. Nah ini, oke, di sini untuk keyakinan kelas sudah selesai. Kita lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini mari kita menonton video tentang konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Swiss Theory. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu
Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pamit, dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan
tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, setelah kita lihat tentang penayangan kebutuhan dasar manusia, nah ini sumbernya dari YouTube ya, juga sama. Kita lanjut kebutuhan hidup, bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini anak-anak bisa dilihat kebutuhan bertahan hidup, mulai kesehatan, rumah makanan, kasih sayangnya, psikologis ya, koneksi sosial, kemudian penguasaan. Ini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, kebebasan. Ini anak-anak dengan penuh kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Kesenangannya ini bermain, tertawa, kesenangan. Sehingga kadang kesenangan semuanya ini bisa kita fasilitasi anak-anaknya. Tetapi kalau tertawa sendiri, nah itu yang perlu kita diskusikan bareng-bareng. Oke, nah ini udah. Lanjut ya. Restitusi 5 kontrol, posisi kontrol di sini. Kelima posisi kontrol menurut Gleiser tadi, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah ini kita lihat satu persatu. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir setelah saya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kemudian membuat merasa bersalah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Ini adalah pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Coba yang wong tuamu ngerti tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi.
Mama lagi, ini guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Ini kata-katanya adalah, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini pemantau. Nah, nanti bisa dilihat Bapak Ibu itu maksudnya gimana. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Kalau ada yang salah ini, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau selalu mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian, nah ini posisi terakhir manajer. Apa yang kita yakini? Nah ini kata-katanya. Ini mestinya kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kemudian lanjut restitusi, segitiga restitusi agak banyak juga ya. Nah, coba kita lihat lagi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. 3. Restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan... Dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama,
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, kita lanjutkan ya, segitiga restitusi. Nah ini kita lihat segitiga restitusi ada 3, kemudian menstabilkan identitas yang tadi, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini tidak harus semuanya ada ya. Nah ini contohnya yang kemarin. Contoh yang ini salah satunya dibuat oleh ini contoh lain. Nah, luar biasa. Contohnya udah, kemudian coba ini Putri sama Bu Isna mencontohkan di sini. Ayo, pokoknya ngomong baik yang gitu. Ayo, ayo. Terus, ayo di sini. Pokoknya ngomong baik. Untuk menjadi seorang manajer boleh, ayo, Putri. Nah, oke, ayo, pokok ngomong. Ayo, Mbak Isna, tadi pagi sampai sekolah jam berapa? Tadi sampai sekolah jam 7:05 Putri. Loh, masuknya jam berapa? Masuknya harusnya jam 7 Putri. Lah kok Mbak Isna tadi jam 7:05, berarti Mbak Isna telat hari ini? Ya telat. Kenapa alasannya Mbak Isna? Tadi bangunnya kesiangan Putri. Jam
setengah 7 Putri baru bangun. Setengah 7 baru bangun. Oke. Masya Allah. Mbak Isna, besok jangan diulangi lagi ya. Ya Putri, besok saya bangunnya lebih pagi lagi. Oke, berarti udah pelanggaran berapa kali Mbak Isna? Baru 2 kali Putri. Baru 2 kali. Yang pertama apa kemarin pelanggarannya? Sama juga? Iya, terlambat Putri. Berarti Mbak Isna ini kebiasaannya bangun kesiangan ya? Iya. Ya, berarti besok harus Besoknya saya coba tidurnya lebih pagi. lebih pagi, lebih awal. Lebih awal Putri. Bangunnya lebih awal ya Mbak Isna, biar besok kali-kali nggak terlambat lagi. Oke, kita kasih aplaus. Sekarang Pak Arifin, nah ini sebagai penghukum bersama Pak Dana untuk mendemonstrasikan. Ayo, Pak Arifin sebagai guru sifat penghukum, Pak Dana yang dihukum. Ya sini. Oke, siapa yang tidak merasakan perkara hari ini? Saya Pak. Kenapa Mas? Mohon maaf kemarin tidurnya kemalaman. Oke. Tahu nggak kalau ada PR? Tahu Pak. Kenapa nggak ngerjain? Karena tidur kesenangan tadi. Kemalaman. Oke. Silakan maju ke depan. Ya. Sebagai hukuman Anda tidak mengerjakan PR. Oke, silakan maju ke depan dan kerjakan di depan. Oke. Kita kasih aplaus. Ini yang terakhir. Mbak Rizky, Bu Rizky Sama Bang Aten. bersama Yes. Pak Yus. Yo. Bu Rizky nanti sebagai teman. Yo. Kita demonstrasikan detik terakhir. Ayo, ada Mbak Rizky. Mbak Rizky. Iya. Mas tak ada yang. Itu maju Mbak Rizky. Saya sebagai apa ya, Pak? Murid? Anak. Itu di mejanya Mbak Rizky itu kok kotor? Kenapa itu? Maaf Pak, tadi makan belum saya bereskan. Loh, lah kenapa belum dibereskan? Nah, saya tadi belum selesai terus Bapak udah masuk kok. Yaudah kalau gitu sekarang bantu saya ambil sapunya. Siap Pak dulu. Oke, kita kasih aplaus. Luar biasa, teman-teman udah bisa mendemonstrasikan semuanya. Dan di akhir ini saya ucapkan terima kasih. Aksi nyata saya sudah selesai. Kemudian teman-teman bisa untuk melihat pekerjaan saya, restitusi dan sebagainya, budaya positif. Mudah-mudahan dari sini sedikit manfaat bisa untuk kemajuan kita semua. Sebelumnya mungkin ada refleksi dari teman-teman tentang tampilan saya, ada kesimpulan. Monggo Pak Arifin. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah seperti gerakan dari Pak Aris untuk menyampaikan kepada teman-teman ilmunya pada teman-teman. Jadi untuk menerapkan ilmunya pada teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Aris. Dan ilmunya adalah bermanfaat bagi kita sebagai pendidik, bahkan justru lebih jauh dulu dilakukan oleh Pak I Ganjar Dewantoro. Mungkin pada kesempatan kali ini kita menganggap seorang murid itu seakan-akan biar meniru kita. Padahal murid itu justru bagaimana kita mencari potensi dan bisa mengembangkan potensi murid itu. Sehingga Pak Ganjar dan Pak Dewantoro, Ganjar Dewantoro itu menyamakan seperti tadi yang disampaikan Pak Aris adalah Pak
seperti padi ya, dari kecil dan sampai walaupun kita sudah dewasa ya, terus tumbuh juga banyak dan sebagainya, itu adalah isu kelodo keturi daya ya, inilah seperti padi. Itu Pak Aris, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti, dan besok program yang akan datang juga bisa terjaring ke calon guru konten. Kita kasih aplaus. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang mungkin kebingungan, nanti bisa diskusi lebih lanjut di dalam aksi nyata budaya positif kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.